Musik kan. Nah, mau Kak dengar dulu reaksinya Kakak Irwandi tentang film Nenek Pakande ini. Bagaimana menurut sampai permulaan sampai saat ini yang sudah berlalu, bagaimana reaction tentang Nenek Pakande? Ya sebenarnya enggak sangka Kak juga kan bisa masuk di bioskop, karena kemarin sempat Kak menyerah karena beberapa prosedur yang harus dilalui untuk bisa masuk di bioskop itu menurutku sulit. Jadi sampai situ, tapi nggak tahu kenapa coba aja terus begini sampai maksudnya nanggung ki bilang, oh sampai di sini masa nggak ditayangkan. Kemarin sempat muka pikir jual tiket manual, tapi bilang nanggung, oke urus yang pertama. Sebenarnya itu film kalau mau masuk di bioskop syaratnya itu cuma satu Ji. Harus ada surat lulus sensor. Itu saja. Ya gitu yang susah. Itu Ji, ya, itu yang susah. Nah, setelah itu aman, seluruh bioskop Indonesia mau ditayangkan ketika ada LSF. Jadi saya nanti kalau masuk di Mataro Janci buka baju disecer perutku. Pernah dapat kritikan atau semacam pujian? Kan pasti pujian. Pernah enggak selama jalan ini Nenek Pakande dapat kritikan yang pedas kayak pendilan dia atiku kesini, begitu? Banyak sih Kak. Banyak. Jangan tuh. Ya kalau yang pertama ini sebelum tayang ya, pertengahan waktu yang mau sisa urus LSF-nya, ada teman di Makassar yang PH-nya itu sudah besar. Saya bilang, saya kan minta tolong bagaimana bagaimana cara urusnya LSF Kak. Cuma pas itu dia bilang, apa judulnya Nenek Pakande? Langsung kayak kasih down ke Mas apa dia bilang, itu film, itu judul sudah saya daftarkan deh, nggak bisa, walaupun kau daftar tidak bakalan diterima, ganti judul kau saja, begitu udah bilangin Kak. Jadi kayak setengah jalan aja. Nah, setelah itu pokoknya kasih down Kak, jamnya begini, tapi ujung-ujungnya kayak larinya bilang kayak mending itu judulmu, ceritamu, kita kerjasama segini-begini. Aduh, lari, maksudnya saya kan murni dari Wajo lah, nggak ada campur tangan bilang ada di Makassar bergabung begitu. Nah, itu yang pertama, itu betul-betul kasih down Kak, sampai saya tanya teman-teman bagaimana caranya ini. Tapi pas saya cek beda judulnya, dia judulnya Kisah Nenek Pakande, saya Nenek Pakande. Nah, itu bedanya. Jadi tetap saya majulah, sampai sekarang saya buktikan kemarin nggak bicara dia karena bilang tayang gini ke dia. Kalau dari toko-toko Wajo saya kemarin di ini lebih ke ceritanya sih, di komplain nggak sesuai begini-begini, tapi saya jelaskan juga bahwa ini film sudut pandangku. Betul. Saya kasih gambaran bahwa kayak sudut pandangku dari kiri kita ada ini kan, ini Nenek Pakande tidak ada fakta ya, urban legend tidak ada ininya. Jadi kalau memang menurutku begini mau Kak larikan kemana itu kan betul. Versiku nggak ada salahnya, nggak ada yang bisa ini. Cuma kalau memang nggak setuju ya saya juga nggak bisa ini karena nggak ada aslinya. Ya betul. Termasuk saya sih sebenarnya yang mengatakan bahwa loh kok kayak psikopat abadi ya. Ternyata pernah cerita itu waktu di Matero Tapar ya. Pernah cerita di sana. Pernah cerita di Matero Taparang, kan pernah bilang kenapa kita bikin ini sebagai psikopat abadi toh. Ternyata kita cari endingnya ya, kita cari apa istilahnya ya, endingnya memang dan klimaksnya, dan itu berhasil. keren itu yang anunya. Menurut saya sih ya silahkan kritik dan sarannya jalan, tapi ya ini karya Kak Irwan ya, beginilah menurut sudut pandangnya. Apalagi ini bukan tokoh yang pernah hidup kayak Lama Duka yang lain-lain ya, ini urban legend ya, cerita rakyat. Dan apakah itu fakta atau tidak ya, saya pun sampai saat ini enggak tahu bahwa itu fakta atau tidak. Menurut Kak, ada enggak bisa yang setanya tentang itu urban legend dari Pakande, di mana itu referensi dari kita full atau ada referensi dari orang lain? Kalau untuk kan kemarin ada festival film saya ikuti, kebetulan ceritanya beda Kak, beda itu ceritanya yang ikut festival, beda juga di sini. Ya, itu kemarin yang festival ceritanya itu tentang horor memang, hantu setan begitu. Sangat begitu. Saya mau kasih genre horornya, tapi ketika mau layar lebar
saya kerjasama sama dinas pendidikan, otomatis mau ada nilai pendidikannya. Nah, jadilah seperti itu. Oh, gitu ya. Kalau referensi, jadi kayak saya itu sebagai penulis juga dapat cerita-cerita itu karena waktu saya sering nonton, pulang sekolah nonton, jadi kayak itu masih teringat ketika ada satu scene saya mau kasih adegan begini, tiba-tiba teringat film kemarin, oh kayak begini ya kemarin, masuk gitu. Masya Allah. Terima kasih Bapak Kadis Pendidikan. Kamu Bapak Kadis siapa? Ya, Bapak Kadisnya Pak Yahya siapa? Pak Yaya ini dia apa sih yang di bawahnya, yang sekretarisnya Siapa lagi Kak Kak Kepala Dinas Pendidikan? yang sekarang. Kepala Dinas Pendidikan. Ya, Pak Andi Alamsyah. Pak Alamsyah. Terima kasih Pak Alamsyah dukungannya untuk Pak Kande. Keren. Dan tidak rugi kita support Ki. Terima kasih pemerintah. Wajib Pak dusunnya ya. Wajo. Masuk. Wajib Pak dusun. Dan kalau misalkan juga gudang garam mau masuk juga, ada Pak terjanji juga ini. Mau cari ke kiri dah, mau kerjaan dah. Pokoknya royalty, royalty. Kritik dan saran, support dari pemerintah sendiri, ternyata ada juga dan bagaimana siapa kita datangi untuk mengarah ke sana, mengarah ke dinas pendidikan. Dari beberapa pemain yang saya ambil juga ini guru SD, SMP juga. Jadi sambil itu saya tanya juga, bilang bagaimana cara aku bisa kerjasama sama dinas pendidikan, karena otomatis kan siswa-siswa di Kabupaten Wajo saja. Jadi selain itu kan bisa juga jadi penonton marketing ke situ juga. Karena jujur sebenarnya anakku juga itu mau ikut casting tapi pemalu. Mudah-mudahan dia terjanji tidak malu-malu juga. Termasuk anaknya Ketutut. Anaknya Ketomeng ada juga itu mau ikut casting. Tapi kalau pemeran anunya Kak, nanti kita bagusain nah. Ya Allah.